Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Muhammad Reza, dengan NIM 2203241. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM adalah suatu pendekatan manajemen terpadu yang berorientasi pada kualitas dan berfokus pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sistem ini menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen organisasi mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di tingkat operasional dalam upaya mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. TQM bukan hanya menghasilkan produk TQM bukan hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk atau jasa, melainkan juga pada proses yang menghasilkan produk tersebut agar efisien, konsisten, dan bebas cacat. Konsep dasar TQM bertumpu pada filosofi bahwa kualitas merupakan tanggung jawab setiap individu di dalam organisasi. Dalam penerapannya, setiap bagian perusahaan bekerja secara sinergis dan saling mendukung untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan standar mutu dan harapan pelanggan. Keputusan dalam sistem ini harus diambil berdasarkan analisis data dan fakta lapangan, bukan asumsi semata, sehingga setiap tindakan memiliki dasar objektif yang dapat diukur. Selain berfokus pada kualitas produk, TQM juga menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis dan budaya organisasi yang kolaboratif. Komunikasi terbuka, pemberdayaan karyawan, serta pelatihan yang berkesinambungan menjadi kunci agar seluruh individu memiliki kesadaran dan kemampuan menjaga mutu di setiap aktivitas kerja. Dengan demikian, penerapan TQM membantu perusahaan meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi pemborosan sumber daya, menekan biaya operasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Secara keseluruhan, TQM tidak hanya menjadi sistem manajemen mutu, tetapi juga strategi korporasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing, mempertahankan kepercayaan pelanggan, dan membangun reputasi perusahaan sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap kualitas dan keputusan konsumen. Sejarah singkat pengembangan TQM. Konsep Total Quality Management berawal dari gerakan manajemen kualitas modern yang tumbuh di Jepang pada tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Jepang mengalami kehancuran industri pada perusahaan membangun kembali perekonomian melalui efisiensi dan kualitas produk. Pada masa inilah dua tokoh penting, W. Edwards Deming dan Joseph M. Juran, memainkan peran besar dalam bentuk fondasi manajemen mutu. Mereka memperkenalkan prinsip quality control dan statistical process control atau SPC kepada industri Jepang dengan menekankan pada pencegahan cacat, keterlibatan karyawan, serta peningkatan proses secara terus-menerus. Demikian mereka kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Honda, dan Sony, yang menjadikan kualitas sebagai bagian inti dari budaya kerja. Hasilnya, Jepang dikenal sebagai negara dengan produk yang memiliki standar mutu tinggi dan kendala luar biasa. Kesuksesan sistem ini mendorong munculnya konsep Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan Just in Time atau JIT yang menjadi pilar utama TQM di Jepang. Pada tahun
1970-an, keberhasilan industri Jepang menguasai pasar global mengunggah perhatian negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Mereka mulai mengadopsi dan mengembangkan pendekatan yang sama pada tahun 1980-an ketika banyak perusahaan Barat mengalami penurunan daya saing akibat kualitas yang tidak konsisten. Sejak saat itu, istilah Total Quality Management mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan pendekatan manajemen yang menyeluruh dan partisipatif terhadap mutu. Kini prinsip-prinsip TQM telah diterapkan tidak hanya di sektor manufaktur, tetapi juga di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, pelayanan publik, hingga agribisnis. Penerapan TQM menjadi organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan, memperkuat daya saing global, serta menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan inovasi keberlanjutan. Adapun tujuan Total Quality Management yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas. Tujuan utama dari penerapan Total Quality Management adalah menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang konsisten dan efisien. Dalam sistem TQM, pengendalian kualitas dilakukan sejak tahap awal, mulai dari perencanaan, pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Teknologi modern dan metode statistik digunakan untuk memantau variabilitas proses agar produk bebas cacat sesuai standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi berkala menjadi kunci utama menjaga kualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, serta memperkuat reputasi organisasi sebagai penyedia produk atau layanan yang terpercaya dan berkualitas tinggi. Poin yang kedua itu membangun loyalitas pelanggan terhadap merek. Penerapan TQM tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap merek perusahaan. Dalam pasar yang kompetitif, konsumen cenderung bertahan pada merek yang mampu memberikan pelanggan positif secara konsisten melalui jaminan mutu dan pelayanan yang baik. Pelanggan merasa aman dan puas terhadap produk yang mereka konsumsi atau gunakan. Loyalitas ini menciptakan hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan yang berujung pada peningkatan retensi dan promosi dari mulut ke mulut. TQM menekan pentingnya mendengarkan umpan balik pelanggan melalui survei, keluhan maupun saran, sehingga perusahaan dapat terus beradaptasi terhadap kebutuhan pasar. Dengan mempertahankan standar mutu dan respon cepat terhadap perubahan selera konsumen, perusahaan mampu menciptakan merek yang kuat, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kepercayaan publik. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Salah satu tujuan penting TQM adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan kolaboratif. Melalui penerapan standar operating prosedur atau SOP, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi dua arah, setiap karyawan memahami perannya dalam menjaga mutu dan efisien produk. Sistem kerja berbasis tim mendorong kolaborasi antara departemen sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan terarah. TQM juga mendorong budaya kerja yang menghargai inovasi dan inisiatif individu, di mana setiap karyawan diberi ruang untuk berkontribusi terhadap perbaikan sistem. Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan partisipatif, produktivitas meningkat, tingkat kesalahan menurun, dan moral kerja karyawan terjaga.
Lingkungan seperti ini tidak hanya mendukung keberhasilan operasional, tetapi juga menciptakan SDM yang loyal, terampil, dan berkomitmen terhadap kualitas. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan daya saing. TQM memiliki peran strategis dalam meningkatkan penjualan dan daya saing perusahaan di pasar global. Dengan menjaga kualitas produk secara konsisten, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Produk yang bermutu tinggi memiliki nilai jual lebih besar karena mencerminkan keandalan dalam dan profesionalisme produsen. Di sisi lain, efisiensi proses yang dihasilkan dari sistem TQM membantu menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas, sehingga perusahaan mampu bersaing dari sisi harga maupun nilai dalam jangka panjang. Penerapan TQM memperkuat posisi perusahaan di pasar domestik dan internasional, membuka peluang ekspor, serta menarik mitra bisnis potensial dengan reputasi yang solid dan sistem mutu yang kuat. TQM tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi perusahaan. Adapun manfaat penerapan TQM, yang pertama itu proses produksi menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Nah, penerapan TQM membantu perusahaan menciptakan proses produksi yang lebih efisien dengan menekan berbagai bentuk pemborosan, seperti waktu tunggu, bahan baku berlebih, dan kegiatan yang tidak menambah nilai. Melalui pengendalian mutu yang ketat, perusahaan dapat memastikan setiap tahap proses perjalanan sesuai standar dan spesifikasi. Pendekatan ini mendorong pelanggan atau pengguna teknologi yang tepat guna, sistem kerja terkoordinasi, serta pengawasan berkelanjutan. Prinsip continuous improvement atau Kaizen menjadi dasar dalam mencari cara terbaik untuk mengoptimalkan sumber daya tanpa menurunkan kualitas. Dengan mengurangi kesalahan dan waktu pengerjaan ulang, produktivitas meningkat, biaya operasional menurun, dan hasil produksi menjadi lebih stabil. Efisiensi ini menjadikan perusahaan mampu beroperasi lebih kompetitif dan berkelanjutan di pasar global. Poin selanjutnya itu menghindari hasil produksi yang tidak sesuai standar kualitas. TQM menekankan bahwa pengendalian mutu harus dilakukan sejak tahap awal proses, bukan hanya pada produk akhir. Melalui sistem quality assurance dan statistical process control atau SPC, perusahaan dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini dan melakukan tindakan korektif sebelum menghasilkan produk cacat. Hal ini mencegah pemborosan waktu dan biaya akibat penarikan produk atau keluhan pelanggan. Setiap tahap kerja dievaluasi berdasarkan data dan hasil pengukuran yang objektif, bukan asumsi. Dengan demikian, seluruh proses produksi terjamin berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil akhir adalah produk dengan mutu konsisten sesuai standar nasional maupun internasional. Pengendalian kualitas yang efektif bukan hanya melindungi reputasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keadaan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, menghemat waktu kerja mesin dan sumber daya manusia. Dalam sistem TQM, setiap proses dirancang agar berjalan efektif dan meminimalkan hambatan dan waktu tidak produktif. Melalui perawatan mesin secara rutin dan penerapan standar operasional produk yang disiplin, potensi kerusakan alat
dan waktu henti produksi dapat ditekankan seminimal mungkin. Selain itu, pelatihan dan meningkatkan kompetensi karyawan membuat mereka lebih cepat, tepat, dan efisien dalam bekerja. Setiap aktivitas diukur menggunakan indikator kinerja utama untuk memastikan produktivitas optimal. Dengan manajemen waktu dan sumber daya yang baik, perusahaan mampu meningkatkan kapasitas produksi tanpa menambah biaya tenaga kerja atau energi. Efisiensi ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil kerja karena proses berjalan stabil dan terkendali dari awal hingga akhir. Selanjutnya, menghemat penggunaan material melalui proses yang terkontrol. TKM menekankan pentingnya pengendalian bahan baku secara tepat agar penggunaan material menjadi efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Melalui metode inventory control dan sistem just in time, perusahaan dapat memastikan ketersediaan bahan sesuai kebutuhan produk tanpa menumpuk persediaan berlebih. Pengawasan mutu, bahkan bahan masuk, juga memastikan hanya material yang memenuhi standar yang digunakan dalam proses produksi. Dengan cara ini, risiko cacat produk akibat bahan yang tidak layak dapat dihindari. Selain itu, optimalisasi proses produksi membantu mengurangi limbah dan mendukung prinsip ramah lingkungan. Efisiensi penggunaan material bukan hanya menekan biaya, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan sumber daya dan pengolahan lingkungan yang baik. Selanjutnya, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui kepuasan produk. Salah satu manfaat utama TKM adalah terciptanya hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen melalui kepuasan yang berkelanjutan. Sistem TKM menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Setiap produk dan layanan dirancang untuk memenuhi standar kualitas serta kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Perusahaan secara aktif mengumpulkan umpan balik pelanggan melalui survei, keluhan, dan saran yang digunakan sebagai dasar perbaikan mutu. Kepuasan pelanggan ini mendorong kepercayaan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan promosi positif dari mulut ke mulut. Dalam jangka panjang, hubungan ini memperkuat citra merek, menjaga stabilitas penjualan, dan memberikan keunggulan kompetitif yang sulit dibanding pesaing. Dengan TKM, pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga mempercayai nilai dan reputasi perusahaan. Yang terakhir itu meningkatkan komitmen dan tanggung jawab karyawan terhadap mutu kerja. Penerapan TKM menciptakan budaya kerja yang partisipatif, di mana setiap karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap mutu hasil kerja. Melalui pendekatan employee empowerment, karyawan diberi kesempatan untuk berpendapat, berinovasi, dan berkontribusi langsung dalam menyempurnakan proses kerja. Manajemen juga memberikan pelatihan, motivasi, serta penghargaan bagi individu atau tim yang berprestasi dalam menjaga kualitas. Dengan demikian, tumbuh kesadaran bahwa mutu bukan tanggung jawab departemen tertentu, melainkan kewajiban bersama. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih disiplin, jujur, dan produktif. Lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif ini menghasilkan tim yang solid serta berorientasi pada perbaikan terus-menerus.
Dampaknya, kualitas produk meningkat, efisiensi kerja membaik, dan tingkat kepuasan kerja karyawan turun meningkat secara signifikan. Adapun elemen pokok dalam TQM. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Fokus utama dalam TQM adalah kepuasan pelanggan. Sesuai kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Pelanggan diposisikan sebagai pusat dari setiap keputusan bisnis, karena keberhasilan perusahaan bergantung pada tingkat kepercayaan dan kepuasan mereka. TQM menuntut perusahaan untuk memahami perilaku, preferensi, serta perubahan tren pasar melalui survei dan umpan balik pelanggan. Dengan demikian, organisasi dapat menyesuaikan produk dan layanannya agar relevan dan bernilai tinggi. Fokus ini juga mencakup aspek after sales service, di mana perusahaan harus memastikan pelanggan tetap puas setelah pembelian. Ketika pelanggan merasa dihargai dan kebutuhan terpenuhi, loyalitas akan tumbuh secara alami, memperkuat citra merek, serta posisi perusahaan di pasar jangka panjang. Selanjutnya, perhatian terhadap proses. TQM tidak hanya menilai kualitas dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang menghasilkan produk atau layanan. Setiap tahapan kerja harus terencana, terdokumentasi, dan dikendalikan agar berjalan efisien serta bebas kesalahan. Pendekatan ini menekankan bahwa kualitas tidak dapat diperiksa pada akhir produksi, melainkan harus dibangun sepanjang proses berlangsung. Dengan memonitoring parameter proses seperti waktu, suhu, dan bahan baku, perusahaan dapat mencegah cacat sejak dini. Pendekatan proses orient juga mendorong keterlibatan semua departemen untuk bekerja lintas fungsi demi mencapai efisiensi dan konsistensi mutu. Proses yang baik menghasilkan output berkualitas tidak dengan biaya rendah dan waktu produksi yang lebih cepat, menjamin perusahaan lebih kompetitif dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada integrasi sistem, di mana salah satu elemen penting TQM adalah integrasi sistem manajemen mutu dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Integrasi ini memastikan bahwa setiap bagian perusahaan bergerak searah menuju tujuan bersama. Sistem TQM berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan perusahaan, prosedur operasional, dan pelaksanaan di lapangan. Setiap departemen memiliki peran yang saling berkaitan dan saling mendukung agar kualitas tetap terjaga di seluruh rantai nilai. Melalui pendekatan terintegrasi, perusahaan dapat menghindari duplikasi pekerjaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Selain itu, integritas sistem juga mempermudah proses audit, evaluasi kinerja, serta pengendalian risiko mutu. Dengan sinergi yang kuat antar bagian organisasi dan menciptakan struktur kerja yang solid, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai mutu perusahaan. Yang selanjutnya itu keterlibatan seluruh karyawan. Dalam TQM, setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap mutu kerja. Kualitas bukan hanya urusan manajemen, tetapi menjadi komitmen seluruh anggota organisasi. Keterlibatan aktif ini diwujudkan melalui pelatihan keterampilan,
peningkatan kompetensi, dan pemberdayaan karyawan agar mereka memiliki rasa memiliki terhadap hasil kerja. Setiap individu diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan perbaikan proses. Budaya kerja partisipatif ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pencapaian mutu organisasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan, motivasi dan loyalitas mereka meningkat. Akibatnya, produktivitas naik, kesalahan menurun, dan efisiensi kerja meningkat. Keterlibatan seluruh karyawan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penerapan TQM secara menyeluruh. Selanjutnya, peningkatan keberlanjutan. TQM menekan prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yang berarti perusahaan harus selalu mencari cara untuk memperbaiki sistem, proses, dan produk secara terus-menerus. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada proses yang sempurna dan selalu ada ruang untuk perbaikan. Melalui pendekatan ini, perusahaan melakukan evaluasi rutin terhadap performa kerja, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Metode seperti PDCA atau Plan Do Check, ACT, dan Kaizen menjadi alat utama dalam memastikan peningkatan mutu berlangsung secara sistematis. Peningkatan keberlanjutan juga mencakup inovasi teknologi efisiensi sumber daya dan mengembangkan kompetensi SDM. Dengan menjaga budaya perbaikan tanpa henti, organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global yang terus berubah. Selanjutnya, keputusan berdasarkan fakta. Dalam sistem TQM, setiap keputusan harus berdasarkan data dan bukti nyata, bukan intuisi atau asumsi semata. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis melalui alat bantu seperti Statistical Process Control atau SPC, check sheet, atau grafik kontrol. Pendekatan berbasis fakta ini membantu manajemen memahami akar penyebab masalah dan menentukan solusi yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat memprediksi tren kinerja, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Selain meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas di seluruh level organisasi. Penggunaan data yang konsisten menjadi proses pengendalian mutu lebih objektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah tulang punggung dari implementasi TQM yang berhasil. Inovasi atau informasi mengenai kebijakan mutu, target perusahaan, dan perubahan sistem harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan tepat waktu kepada seluruh karyawan. Komunikasi yang baik memastikan semua pihak memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Selain komunikasi vertikal antara manajemen dan staf, komunikasi horizontal antar departemen juga harus berjalan lancar untuk mencegah miskomunikasi yang dapat menghambat kinerja. Media komunikasi bisa berupa
rapat rutin, papan informasi, sistem digital, atau laporan kinerja mutu. Ketika arus informasi terbuka dan dua arah, kolaborasi meningkat, masalah dapat diselesaikan lebih cepat, dan budaya kerja transparan terbentuk. Hasil akhir adalah organisasi yang solid, terkoordinasi, dan berorientasi pada kualitas. Selanjutnya, pendekatan strategis dan sistematis. TQM harus dijalankan melalui pendekatan yang strategis dan sistematis. Artinya, seluruh kegiatan mutu direncanakan dan dilaksanakan sesuai arah strategis organisasi. Manajemen perlu menetapkan sasaran jangka pendek dan panjang yang realitas serta mengintegrasikan mutu dalam setiap kebijakan perusahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap perbaikan atau inovasi selaras dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, penerapan TQM tidak boleh bersifat reaktif terhadap masalah, melainkan proaktif dengan melakukan pencegahan. Sistem yang terstruktur membantu perusahaan mengidentifikasi risiko mutu lebih awal dan mengelolanya dengan efektif. Dengan perencanaan strategis dan evaluasi berkala, organisasi dapat memastikan seluruh aktivitas berjalan efisien, berkelanjutan, dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang konsisten di pasar global. Adapun prinsip-prinsip total quality management, yang pertama itu fokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Setiap produk atau layanan harus dirancang untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Perusahaan perlu memahami keinginan pasar melalui survei, umpan balik, dan analisis tren. Dengan menjaga kepuasan pelanggan, organisasi dapat membangun loyalitas jangka panjang, memperkuat reputasi merek, serta meningkatkan daya saing. Fokus pada pelanggan juga mencakup pelayanan purna jual dan respon cepat terhadap keluhan. Yang selanjutnya itu keterlibatan semua orang dalam organisasi. Keterlibatan semua orang dalam TQM bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota organisasi. Bukan hanya manajemen puncak, setiap karyawan memiliki tanggung jawab terhadap mutu hasil kerja. Keterlibatan ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan, motivasi, dan pemberdayaan karyawan agar mereka memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Ketika semua orang terlibat, budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi kualitas akan terbentuk secara alami. Yang selanjutnya, pendekatan berbasis proses. Dalam TQM, kualitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari efisiensi proses yang menghasilkan produk atau layanan. Setiap tahapan kerja harus dipantau, dianalisis, dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahan. Pendekatan ini membantu organisasi memahami hubungan antar proses dan bagaimana setiap kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian hasil akhir yang berkualitas tinggi. Yang keempat itu perbaikan berkelanjutan. TQM menuntut perusahaan untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan terhadap sistem, proses, dan produk. Konsep ini dikenal dengan istilah Kaizen atau Continuous Improvement. Melalui perbaikan kecil namun konsisten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi,
mengurangi kesalahan, serta menyesuaikan diri dengan perusahaan dan perubahan pasar dan teknologi. Budaya perbaikan berkelanjutan menjadikan organisasi selalu siap menghadapi tantangan masa depan. Pengambilan keputusan berbasis data. Setiap keputusan dalam TQM harus didasarkan pada analisis data yang akurat, bukan asumsi. Penggunaan alat statistik seperti control chart, Pareto diagram, atau histogram membantu manajemen memahami akar penyebab masalah dan mengukur efektivitas perbaikan. Dengan pendekatan berbasis fakta, keputusan yang diambil menjadi objektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pemimpin berperan penting dalam membangun budaya mutu di organisasi. Kepemimpinan yang visioner mendorong perubahan positif, memberikan arah yang jelas, serta memastikan setiap anggota tim memahami tujuan bersama. Seseorang pemimpin harus menjadi teladan dalam komitmen terhadap kualitas, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi serta perbaikan berkelanjutan. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra bisnis. Kualitas produk akhir sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku dan kerjasama dengan mitra eksternal. Oleh karena itu, TQM menekankan pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antar perusahaan dan pemasok. Kerjasama jangka panjang dengan prinsip transparansi dan kepercayaan memastikan pasokan bahan berkualitas, pengiriman tepat waktu, serta inovasi bersama untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Perangkat TQM atau siklus PDCA, Plan, Do, Check, ACT. Yang pertama itu ada plan, perencanaan. Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam siklus PDCA. Pada tahap ini, perusahaan menekankan masalah atau peluang perbaikan yang berkaitan dengan mutu. Lalu melalui analisis akar penyebab secara sistematis, data dikumpulkan dari hasil produksi, keluhan pelanggan, maupun audit mutu sebelumnya. Setelah itu, tim menyusun rencana perbaikan dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu. Perencanaan juga mencakup penetapan indikator kinerja, alokasi sumber daya, serta metode pengendalian kualitas yang akan digunakan. Dalam konteks TQM, perencanaan tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan proses kerja yang berkelanjutan agar lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Tahap ini memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar yang kuat dan selaras dengan visi mutu perusahaan. Yang kedua itu Do atau pelaksanaan. Tahap Do adalah proses penerapan rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, perusahaan melakukan dan melaksanakan strategi perbaikan dengan melibatkan seluruh karyawan di berbagai tingkat organisasi. Implementasi dilakukan secara terukur dan terdokumentasi agar hasilnya dapat dievaluasi di tahap berikutnya. Dalam pelaksanaan ini, pelatihan dan pembimbingan teknik
diberikan kepada tim agar memahami metode kerja baru yang diterapkan. Setiap aktivitas dilakukan sesuai SOP untuk menjaga konsistensi mutu. Selain itu, perusahaan juga mengumpulkan data real sebagai bahan untuk analisis di tahap cek. Prinsip utama dari tahap DO adalah melakukan perbaikan secara bertahap dan terkontrol, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan. Pelaksanaan yang baik menjadi kunci agar perubahan berjalan efektif, efisien, dan menghasil dampak nyata terhadap peningkatan kualitas produk maupun proses. Yang ketiga ada cek atau pemeriksaan. Tahap cek merupakan fase evaluasi terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Tujuannya adalah menilai apakah tindakan yang diterapkan sesuai rencana dan efektif dalam meningkatkan mutu. Proses pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tahap ini digunakan alat analisis mutu seperti control chart, Pareto diagram, atau fishbone diagram untuk mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tim akan menganalisis penyebabnya secara mendalam. Tahap cek juga berfungsi sebagai media pembelajaran organisasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Melalui pemeriksaan yang objektif dan berbasis data, perusahaan dapat memastikan sistem mutu berjalan sesuai arahan strategis dan memberikan hasil yang terukur terhadap peningkatan kualitas produk, efisiensi kerja, serta kepuasan pelanggan. Yang keempat itu ada ACT atau tindakan. Tahap ACT merupakan langkah tindakan lanjut berdasarkan hasil evaluasi dari tahap cek. Jika rencana perbaikan terbukti berhasil, maka prosedur baru tersebut dijadikan standar operasional tetap atau SOP yang diterapkan di seluruh bagian terkait. Namun, apabila ditemukan kelemahan, dilakukan revisi rencana agar proses dapat disempurnakan pada siklus berikutnya. Tahap ini memastikan terjadinya continuous improvement, di mana organisasi tidak berhenti pada satu keberhasilan, tetapi terus memperbaiki sistem agar lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, tahap ACT juga mencakup kegiatan dokumentasi hasil perbaikan, pelaporan kepada manajemen, serta komunikasi kepada seluruh karyawan untuk memastikan pemahaman bersama. Dengan menjalankan tahap ini secara konsisten, organisasi menciptakan budaya mutu yang dinamis, inovatif, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Kemudian ada kriteria pengukuran implementasi TQM. Yang pertama itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penerapan TQM. Tingkat kepuasan ini mencerminkan sejauh mana produk atau layanan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan konsumen. Pengukuran dilakukan melalui survei wawancara
keluhan pelanggan, serta analisis tingkat pembelian ulang. Nilai kepuasan pelanggan yang tinggi menandakan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan mampu memberikan nilai tambah. Selain itu, kepuasan pelanggan berpengaruh langsung terhadap loyalitas, rekomendasi positif, dan pertumbuhan pangsa pasar. Dalam TQM, pelanggan tidak hanya dianggap penerima hasil akhir, tetapi juga mitra dalam proses peningkatan mutu berkelanjutan. Yang kedua itu struktur tim kerja. Struktur tim kerja yang jelas dan profesional menjadi indikator efektivitas penerapan TQM. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang terencana dengan baik menunjukkan bahwa perusahaan telah membangun sistem manajemen yang solid. Dalam struktur ini, kolaborasi antar bagian menjadi kunci agar kegiatan mutu berjalan lancar dan terkoordinasi. Setiap anggota tim memahami perannya dalam mencapai tujuan bersama, sementara komunikasi antar departemen berjalan efektif untuk menghindari duplikasi pekerjaan. Struktur kerja yang sehat juga menciptakan lingkungan kerja yang efisien, akuntabel, dan mendukung penyelesaian masalah secara cepat. Dengan demikian, struktur tim yang seimbang mencerminkan tingkat kedewasaan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip TQM. Selanjutnya, keterlibatan pegawai. Tingkat keterlibatan pegawai menjadi cerminan keberhasilan TQM dalam menciptakan budaya partisipatif dalam organisasi yang menerapkan TQM. Seluruh karyawan dilibatkan dalam proses peningkatan mutu melalui diskusi, saran, serta inovasi di tempat kerja. Karyawan tidak hanya bekerja sesuai perintah, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap hasil kerja. Untuk menjaga partisipasi tetap tinggi, manajemen perlu membangun komunikasi terbuka dan memberikan penghargaan atas kontribusi individu maupun tim. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai, semakin besar pula peluang perusahaan mencapai perbaikan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas.